Halo traders, kembali lagi bersama saya Muhammad Fojikson di channel Foji Trades. Kali ini saya akan mereview Top Step. Ya, jadi teman-teman, ini adalah kali pertamanya channel ini membahas tentang future prop firm. Jadi saya ingin membahasnya secara pelan-pelan agar bukan hanya orang-orang yang sudah paham future yang bisa menonton ini, tapi juga subscriber kita yang belum pernah mendengar sama sekali terkait dengan future prop firm. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan komen dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Foji Trades. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Let's go. Oke teman-teman, sebelum kita mulai reviewnya, saya ingin memberikan sedikit informasi terkait perbandingan antara Forex dan juga Futures. Oke, jadi gini teman-teman, kalau di Forex ya, kita biasa tradingnya itu US 30, US 500, US Tech 100 ya, SAU USD, ya, USOIL, dan Euro USD. Nah, kalau di Future, itu ada juga teman-teman, tapi beda simbol gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya ya, di Forex, di Futures, US 30 itu namanya Dow Jones atau YM, ya, US 500 itu IS, US Tech 100 itu NQ, dan ini adalah paling banyak yang ditradingkan ya di Future Prop Firm ya. Dan kemudian ada GC atau Gold, ya. Jadi teman-teman kalau mau suka Gold, trading Gold, itu fokusnya ke GC ya. Jadi nggak ada yang namanya SAU USD kalau di Future gitu. Kemudian Crude Oil to CL, dan Euro USD itu namanya 6E atau Euro FX. Oke. Nah, ini ada lagi teman-teman future terminologi ya. Jadi kalau kita di Forex ya itu namanya pips kan. Jadi contohnya pergerakannya 1 pips, 2 pips, 3 pips gitu ya. Nah, kalau di future itu namanya ticks teman-teman ya. Jadi pergerakannya 1 ticks, 2 ticks gitu. Nah, kalau di Forex itu pairs ya, pasangan mata uang ya, Euro USD gitu ya. Kalau di future itu namanya products. Tadi productsnya adalah GC, 6E gitu ya. Nah, sedangkan kalau di Forex juga itu namanya lots, ya, dan di Future itu namanya kontrak. Nah, dan bedanya lagi teman-teman, kalau di Forex ya, itu kan kita bisa pakai 0,01, pakai 1,1, 1,02, 1,2 gitu ya. Nah, kalau di Future, teman-teman, itu nggak bisa. Kita cuma bisa pakai 1 kontrak, 2 kontrak, 3 kontrak gitu ya. Kemudian kalau di Forex itu buy dan sell, kalau di Future bid dan ask. Dan kalau misalnya di Forex itu mini pair, kalau di Future itu micro. Oke. Dan teman-teman ya juga bisa nih tonton nih Future crash course-nya dari Top Step ini ya. Jadi supaya teman-teman lebih paham lagi lah. Ini kan cuma di depannya aja ya. Gitu. Oke, sepertinya itu aja teman-teman untuk pendahuluannya sebelum kita masuk ke review Top Step-nya. Oke, langsung aja kita mulai ke review Top Step. Let's go. Nah, oke teman-teman, ini adalah halaman utama dari Top Step. Di sini dibilang one step, one rule. Nanti akan saya jelaskan, oke, kenapa bisa dibilang one step, one rule gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya payout-nya itu sejak tahun 2020 ya, itu udah 180 juta dolar teman-teman. Banyak sekali ya. Kemudian funded account yang dibuat itu 85 ribuan di Desember. Ya, kemudian teman-teman bisa payout, bisa pas challenge itu paling cepat 2 hari ya. Tapi ini sebenarnya paling agak sulit ya untuk mencapai 2 hari. Paling nggak 3 hari lah teman-teman. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Ya, kemudian juga sini mereka sudah 12 tahun teman-teman. Sudah 12 tahun lebih di prop firm industri ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi lah. Ini mereka sudah terpercaya ya. Karena sudah 12 tahun. Sudah melewati berbagai macam gejolak gitu ya. Oke, kita bahas di sini. Nah, ini teman-teman one rule, one goal. Become a top step trader. Jadi teman-teman cukup one step aja atau melewati satu fase challenge langsung bisa mendapatkan funded account-nya. Nanti akan saya jelaskan apa one rule-nya, oke? Nah, oke teman-teman, ini adalah program atau plan yang mereka tawarkan. Mereka coba menawarkan satu ya, yaitu adalah one step. Dan account size-nya pun cuma 3 teman-teman. Ada 50, 100 ribu, dan 150 ribu. Nah, di sini teman-teman bertanya gitu ya, loh kok murah kali bang, 50 ribu cuma 49 dolar gitu ya. Padahal kalau di prop firm lain kan itu mungkin sekitar 300 dolar ya teman-teman, atau 250 dolaran untuk akun 50 ribu. Nah, kalau di Top Step atau di Future Prop Firm pada umumnya lah, itu kenapa murah teman-teman? Karena mereka menggunakan sistem monthly subscription ya. Jadi teman-teman bayar 49 dolar per bulan sampai teman-teman lolos challenge-nya. Oke? Gitu. Jadi itu bukan bayar sekali aja teman-teman seperti prop firm pada umumnya gitu ya, bukan. Kita bayarnya setiap bulan. Seperti itu. Nanti itu bakal di auto subscription dari kartu kredit atau kartu debit teman-teman gitu. Nah, di sini harganya untuk 100.000 itu $99,
Padahal kan teman-teman tahu ya, $99 ini kan seharga $10 challenge ya, kalau di platform lainnya gitu ya. Nah, kemudian ini 150.000, itu $149, seperti itu. Nah, kemudian profit targetnya teman-teman, itu adalah 3.000 untuk yang 50.000 atau sekitar 6%. Ya, jadi kita punya profit target 6%, one step, ya. Kemudian habis itu langsung funded account. Nah, kalau yang 100.000 itu juga 6.000 atau 6%. Yang 150.000 itu juga 6%. Nah, lanjut teman-teman, ini yang saya bilang tadi. Mereka menggunakan namanya kontrak, bukan lot. Ya, jadi di sini teman-teman cuma bisa, untuk akun 50.000, ya, teman-teman cuma bisa menggunakan 5 kontrak. Ya, menggunakan 5 kontrak. Jadi 1 kontrak, 2 kontrak, 3 kontrak, 4 kontrak, dan 5 kontrak. Gitu ya. Bang, kalau saya mau menggunakan 1 aja bisa nggak? Bisa ya. Jadi karena kan tadi sampai 5 kontrak gitu ya. Jadi maksimal 5 kontrak untuk akun 50.000. Kalau teman-teman misalnya kepencet gitu ya, kepencet misalnya 6 kontrak gitu. Tenang aja, itu nggak akan kenapa-kenapa, karena itu nggak akan tereksekusi teman-teman. Karena mereka sudah dipatok tuh. Untuk akun 50.000, kamu cuma bisa sampai 5 kontrak gitu. Jadi aman aja ya. Nah, kemudian di sini teman-teman, untuk max loss-nya, nah ini menggunakan EOD drawdown. Nanti akan saya jelaskan teman-teman bagaimana EOD drawdown itu bekerja, oke? Nah, di sini max loss-nya itu adalah 2.000 atau sekitar 4% ya dari 50.000. Sedangkan kalau yang 100.000 ini malah kecil teman-teman, cuma 3.000. Yang 150.000 juga 3.000 ya. Makanya kenapa yang ini paling populer, karena tadi teman-teman, profit targetnya semua sama ya, yaitu adalah 6%. Ya. Tapi max loss-nya untuk yang 50.000 itu lebih banyak sedikit ya, yaitu adalah 4% atau lebih banyak 1% dibandingkan dengan account size yang lain yang cuma 3.000 atau 3% gitu ya. Oke lah, saya anggap teman-teman sudah beli ini 50.000 dan teman-teman sudah lolos, sudah mencapai 6% dalam waktu 1 bulan. Oke, nah setelah itu nggak cukup itu teman-teman, ada satu biaya lagi yang teman-teman perlu bayar ya, yaitu adalah activation fee. Ini teman-teman bernilai $149 dan ini harus teman-teman bayar sebelum mendapatkan akun fundednya. Gitu ya. Jadi contohnya teman-teman tadi sudah bayar $49 nih. Kemudian teman-teman lolos challenge-nya dalam 1 bulan, ya udah, teman-teman $49, berarti total cost-nya adalah $49 ditambah 149. Nah, kalau teman-teman sudah bayar ini, ya udah, teman-teman baru bisa trading di akun fundednya gitu ya. Loh bang, saya belum ada duit bang untuk $149 ini, gimana ya? Nah, kalau teman-teman sudah lolos challenge-nya, tapi teman-teman belum ada duit untuk bayar, tenang aja. Teman-teman dikasih waktu 30 hari, ya, untuk bisa mengumpulkan duit, ya, untuk bisa bayar $149 ini. Nah, setelah itu, ya udah, teman-teman bisa menggunakan akun funded-nya, dan siap untuk mendapatkan profit. Nah, oke teman-teman, kita akan masuk ke trading rules yang ada di top step. Tadi kan sudah saya bilang ya teman-teman, one step, one rule. Nah, one rule-nya itu apa? One rule-nya adalah maximum loss limit. Jadi, maksudnya adalah kita, teman-teman, cuma bisa gagal di evaluasi ini kalau kita hit atau kena maximum loss limit. Udah, itu intinya gitu ya. Nah, sambil kita memaintain atau kita menjaga maximum loss limit kita harus mencapai objektifnya. Objektifnya adalah kita mencapai profit target yang tadi, yang 6%. Kemudian menjaga konsistensi rule, yaitu nih 50%. Ya, kemudian ada daily loss limit. Nah, tapi teman-teman tenang aja, kalau teman-teman kena daily loss limit, itu bukan membuat akun teman-teman gagal. Ya, cuma membuat teman-teman nggak bisa trading di hari itu. Ya, tapi nanti besoknya udah bisa lagi gitu ya. Nah, ini teman-teman adalah platform yang mereka tawarkan. Jadi teman-teman, ini namanya future platform ya. Jadi bukan platform pada umumnya. Jadi nggak ada yang namanya MetaTrader, Ctrader, itu nggak ada ya. Yang ada di sini teman-teman. Ya, adanya ada Ninja Trader, Quantower, Tradovet, ya, plus 500, Bookmap, dan lain-lainnya. Nah, tapi teman-teman, saya sarankan teman-teman kalau mau beli yang future proof firm gitu ya, teman-teman pilih yang kalau nggak yang Tradovet, Quantower, atau mereka juga punya nih, ya, punya platform mereka sendiri yang namanya Top Step. Ya, ini tampilan seperti ini. Ini chartnya ini trading view, ya, dan ini berbasis web, ya, dan juga punya mobile app-nya juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen trading dari HP gitu ya, ya udah pilih yang Top Step X ini aja gitu ya. Nah, oke teman-teman, saya akan menjelaskan max EOD trailing drawdown. Nah, jadi kita ambil contoh akun 50.000 ya, dengan max drawdown tadi 2.000 ya. Berarti tuh max drawdown-nya itu adalah 48.000 ya. Karena 50.000 dikurang 2.000 sama dengan 48.000, oke? Nah, kemudian di hari pertama nih,
Nah, jadi teman-teman dia ini per hari ya naiknya, bukan dia setiap kita trade profit itu naik, bukan. Jadi gini, misalnya teman-teman nih punya profit gitu ya, punya profit 1000, loss 1000. Ini di hari itu ya, di hari yang sama ya. Profit 1000, loss 1000, profit lagi 1000. Nah, berarti net profitnya berapa? Net profitnya 1000 ya untuk hari itu. Ya udah, karena net profit hari itu 1000, maka balance-nya naik jadi 1000 ya. Nah, jadi 51.000 untuk balance terbarunya. Max drawdown-nya ikutan naik teman-teman. Naik dari 48.000, naik juga 1.000. Jadi 49.000. Nah, oke ya. Nah, kemudian di hari keduanya, teman-teman malah loss 1.000. Oke, berarti kan dari 51.000 turun lagi nih jadi 50.000 ya. Nah, apakah max drawdown-nya ikut turun? Enggak, teman-teman. Max drawdown-nya tetap di 49.000. Dia nggak pernah turun. Ya, kalau naik dia mau, kalau turun nggak gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa bayangkan ya. Tadi teman-teman dari awal punya max drawdown berapa? 2.000 ya. Tapi karena teman-teman tadi sudah naik nih max drawdown-nya, teman-teman lihat, teman-teman cuma punya 1.000 drawdown lagi sisanya ya. Seperti itu. Nah, kemudian di hari ketiga, teman-teman profit lagi nih 1.000 gitu ya. 1.000 berarti balance-nya jadi 51.000 lagi. Apakah max drawdown-nya naik? Enggak, teman-teman. Kenapa? Karena dia ini sebenarnya menghampiri ya balance yang pernah kita capai sebelumnya gitu ya. Jadi yang awalnya tadi, yang sebelumnya kan kita punya 51.000 ya. Nah, kemudian kita drop jadi 50.000, kemudian naik lagi 51.000, ya udah. Artinya dia nggak ada buat balance baru kan? Nah, gitu. Ini adalah balance lama yang pernah kita buat sebelumnya, seperti itu. Nah, makanya dia max drawdown-nya tetap. Kapan dia bergerak lagi? Kalau kita buat new high lagi, new balance lagi ya. Contohnya, teman-teman dari 51.000 lagi ya. Ke hari keempatnya, teman-teman buat lagi profit 1.000. Oke, kita sini tuh. Nah, ya udah max drawdown-nya naik juga teman-teman 1.000 jadi 50.000. Gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian di hari kelima gitu ya, teman-teman cuma profit 500 misalnya. Berarti kan di sekitar sini ya. 500 nih, tengah-tengah sini ya. Nah, apakah max drawdown-nya naik? Enggak, teman-teman. Max drawdown-nya bakalan diem di original balance ya, atau di balance utama kita, di balance awal, itu selamanya. Karena dia sudah menyentuh di balance awal ini. Dia nggak akan pernah bergerak lagi, teman-teman. Ya, jadi disinilah teman-teman mulai bebas, gitu ya. Karena apa? Karena dia turun, naik, turun di sini itu aman. Karena dia nggak akan ikut naik-naik lagi, teman-teman, gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman naik ini jadi 53.000 dan profit targetnya hit. Ya udah, kalau profit target sudah hit, teman-teman pas challenge dan siap mendapatkan akun funded-nya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan bahas payout rule yang ada di Top Step. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk payout di Top Step itu cukup simple ya. Jadi gini, teman-teman cukup butuh 5 profitable days ya, dengan masing-masing perharinya itu adalah $200. Jadi contohnya teman-teman di hari pertama dapat 200, 2, ketiga, keempat, kelima itu 200 masing-masing ya, sampai 5 hari gitu ya. Itu nggak perlu berurutan, nggak perlu. Yang penting teman-teman ada 5 hari aja gitu. 5 hari yang masing-masing itu profitnya $200. Oke. Minimum ya, minimum. Ya udah, teman-teman sudah bisa untuk payout gitu. Gampang ya. Nah, berapa yang bisa di payout? Teman-teman bisa withdraw atau payout sampai $5.000 atau 50% dari profit yang teman-teman buat per setiap request. Ya, minimum payout itu 125. Jadi maksudnya gimana? Misalnya tadi teman-teman nih buat nih 5 hari masing-masing 200. Berarti berapa profitnya? 1.000 ya. Nah, artinya teman-teman cuma bisa payout itu 50%-nya, yaitu adalah 500-nya, seperti itu. Nah, tapi kan ini terlalu kecil ya teman-teman, karena kan kita ini akun size-nya 50.000 ya. Berarti kan contohnya kita ambil lah 5%, berarti kan tuh profitnya sekitar 2.500 ya. Nah, 2.500. Ya udah, berarti teman-teman bisa payout 1.250-nya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman trading lagi, lanjut lagi, buat lagi 5 hari ya. Buat lagi 5 hari dengan minimum $500, ya udah teman-teman bisa payout lagi tuh 50%-nya lagi gitu. Nah, teman-teman begitu terus ya, begitu terus buat 5 hari setiap payout gitu ya. Setiap payout buat 5 hari sampai teman-teman punya 30 hari winning days ya dengan masing-masing $200. Ya udah. Maka teman-teman udah bisa nih withdraw 100% dari profit yang teman-teman buat. Jadi nggak perlu lagi tuh 50%. Jadi contohnya sejak 30 hari ini teman-teman misalnya udah buat 5.000.
ya. Ya udah, teman-teman bisa withdraw tuh 5.000-nya gitu, nggak perlu menunggu, nggak perlu seperti ini 50% seperti itu. Tapi kalau teman-teman withdraw semuanya, ya udah, maka akun funded teman-teman bakal gagal. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi teman-teman, mereka punya 4 metode payout ya. Yang pertama itu Wise, ya ini nggak bisa kita gunakan ya teman-teman, karena mereka ini memblokir Indonesia. Jadi yang bisa kita gunakan itu cuma 3 teman-teman, yaitu ada yang ACH, Wire, dan International Wire. Kalau saya sarankan yang Wire ya teman-teman, karena ini teman-teman tinggal memberikan aja tuh nomor rekeningnya berapa, nama teman-teman apa, alamatnya di mana, ya, kode banknya apa, ya. Seperti itu, nanti bakal sampai 3-5 hari, tergantung banknya, oke? Nah, ini teman-teman enaknya di Future Proof Firm. Kalau di Proof Firm pada umumnya ya, teman-teman paling dapat berapa profit splitnya? 80% ya, 85, 90 gitu ya. Kalau di Future Proof Firm teman-teman, rata-rata itu kita dikasih 100% profit kita sampai 10.000. Maksudnya gimana gitu ya? Jadi kalau teman-teman nih buat profit nih 10.000, ya udah 10.000-nya itu tuh teman-teman semua gitu. Mereka nggak ada bagi-bagi ke Profirm, nggak ada gitu. Tapi nanti setelah 10.000-nya teman-teman sudah withdraw semua, ya udah baru teman-teman dapat 90 dan Profirm dapat 10 gitu ya. Nah, tapi ini bukan per akun ya teman-teman, tapi ini keseluruhan kita gitu. Jadi contohnya teman-teman punya 5 akun ya, punya 5 akun. Masing-masing akun withdraw-nya 2.000 ya. Nah, ini kan 10.000 ya. Ya udah teman-teman, 10.000 ini untuk teman-teman semua gitu. Nggak ada untuk Profirm sama sekali. Nah, baru nanti di payout selanjutnya kan sudah melebihi 10.000 ya. Ya udah, kita bagi nih 90 kita, 10.000, 10 Profirm gitu. Nah, teman-teman, karena Future Profirm itu menggunakan trailing EOD drawdown, teman-teman nggak bisa seenaknya untuk withdraw gitu ya. Kenapa? Di sini, lihat. Teman-teman awalnya nih punya akun 50.000 ya. Mas drawdownnya berapa? Yaitu 48.000, sama ya, kayak challenge. Oke. Kemudian, teman-teman buat profit nih. Misalnya buat profit 1.000. Jadi balance-nya berapa? 51.000. Max drawdown-nya ikut naik ya, jangan lupa ikut naik, jadi 1.000 juga, 49.000, oke? Nah kan udah buat 1.000 ya, dengan masing-masing misalnya teman-teman trading 5 hari, masing-masing $200 gitu ya. Berarti kan sesuai dengan payout rule ya. Nah yaudah, berarti teman-teman bisa withdraw nih. Nah tapi coba bisa withdraw berapa? Ingat, 50% dulu ya. 50% dulu, ya udah berarti teman-teman. Nah berarti setelah payout, maka balance teman-teman jadi berapa? Jadi 50.500 ya, di sini. Kita tengah-tengahnya ya. Nah, teman-teman udah dapat $500 ini masuk ke bank teman-teman. Ya udah, berarti balance-nya berkurang kan dari 51.000 jadi 50.500. Nah, max drawdown gimana? Ini teman-teman jahatnya kalau teman-teman nggak sabaran, oke? Gimana maksudnya? Jadi, setiap payout pertama teman-teman, ya, itu max drawdown-nya langsung naik ke di sini teman-teman. Nah, langsung naik ke initial balance atau balance awal. Nah, ya udah, dalam kondisi ini teman-teman lihat berapa sempitnya drawdown teman-teman. Jadi teman-teman di sini cuma punya drawdown sebesar $500 untuk bisa trading di akun itu lagi gitu ya. Sebelum bridge akunnya. Ya, jadi gini, misalnya teman-teman ini 50.500 tadi kan, 50.500 ya udah ternyata teman-teman tuh kena hit 50.000 gitu. Ya udah di sini teman-teman gagal karena teman-teman hit max drawdown. Itu teman-teman, makanya jangan terburu-buru untuk withdraw di Future Proof Firm. Lanjut lah ya, lanjut. Kita ulangin lagi dari awal, 48.000. Nih, gini. Kita ulangi dari awal ya. Jadi, dan teman-teman ini sabar orangnya, sabar. Ya, teman-teman buat misalnya 2.000 di sini. Karena teman-teman sudah buat 2.000, berarti max drawdown-nya sudah naik kan. Jadi 50.000 sama ya, balik ke awal sini. Nah, di sini teman-teman sudah punya drawdown 2.000 ya, punya drawdown 2.000. Dan ternyata teman-teman orang sabar banget, nggak mau withdraw dulu. Nah, ya udah jadi teman-teman trading lagi sampai dapat 54.000 ya. Teman-teman lihat di sini betapa besarnya teman-teman punya drawdown ya, yaitu sebesar 4.000 ya, 54.000 dikurang 50.000. Karena max drawdown-nya tadi, ingat dia udah diem di sini, nggak pernah bergerak lagi kalau dia sudah menyentuh original balance atau initial balance gitu ya. Nah, ya udah teman-teman dapat 4.000 nih ya, sudah punya profit 4.000. Ya udah teman-teman rupanya akhirnya mau payout lah ya, mau payout. Ingat, payoutnya itu adalah 50% dulu dari profit. Ya udah berarti balance-nya berkurang jadi 52.000, ya kan? Nah, teman-teman udah dapat nih $2.000, nggak dipotong-potong profit split, nggak perlu dipotong. Ya, dapat 100% masuk ke bank teman-teman. Oke. Ya udah, balance teman-teman di sini adalah 52.000, balance barunya gitu ya. Ya udah, teman-teman tinggal trading lagi ya, misalnya trading lagi 5 hari dapat 200 ya.
Nah, jadi misalnya jadi naik jadi 53.000 lagi. Ya udah withdraw lagi 50% gitu. Withdraw lagi jadi tinggal 1.500 misalnya. Nah, seperti ini. Teman-teman dapat 1.500 lagi masuk ke bank seperti itu. Itu dia enaknya teman-teman. Kita tuh harus dituntut sabar dulu di awal supaya tadi Mas drawdown-nya itu diem dulu di sini gitu. Jangan terburu-buru WD. Kalau WD tadi kayak tadi ingat lah ya. Langsung dia naik. Nah, yaudah teman-teman seperti itu terus ya sampai teman-teman nanti sudah 30 hari winning days misalnya ya, sudah 30 hari winning days. Ya udah, teman-teman misalnya boleh nih withdraw semuanya ya, withdraw semuanya. Tapi tadi kalau teman-teman withdraw semuanya, misalnya teman-teman 54.000 nih. Karena kan kalau sudah 30 hari kan teman-teman dapat 100% ya. Sudah bisa WD 100%. Ya udah, teman-teman ternyata WD semua dan balance-nya jadi 50.000. Ya udah, kena max drawdown, ya udah bridge akunnya, gagal fundednya. Ya udah sih, ya itu terserah teman-teman kan teman-teman sudah dapat banyak ya tadi ya, sudah dapat banyak profit di atas tadi ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau close ya boleh aja, tapi kalau saran saya ya nggak usah sih. Teman-teman ya tetap sediakan aja lah buffer. Ya atau sediakanlah drawdown sedikit-sedikit gitu untuk trading lagi lanjut gitu ya. Supaya akunnya tetap aktif seperti itu. Apa bang alasannya saya mau menjaga ini bang gitu ya? Alasannya apa? Kenapa saya nggak mesti ambil semua gitu ya? Ini alasannya ini teman-teman. Alasannya adalah karena teman-teman bakal dipindahkan ke akun live funded account. Ya di sini. Tadi kan teman-teman di sini ya. Nah kalau live ini teman-teman, ini adalah menggunakan akun asli teman-teman. Akun dengan uang asli. Bukan akun demo lagi, bukan akun simulasi lagi, bukan. Nah bagusnya lagi di live funded ini ya, teman-teman tuh sangat terbebas teman-teman tradingnya. Kenapa? Karena tadi udah nggak ada aturan-aturan yang sangat membuat teman-teman sulit gitu ya. Contohnya max drawdown-nya itu udah nggak ada lagi yang trailing gitu ya. Tapi dia static drawdown gitu. Dan juga biasanya itu ada lagi teman-teman. Contohnya misalnya teman-teman bebas menggunakan mau berapa lot pun, berapa kontrak yang teman-teman gunakan. Juga misalnya teman-teman bisa juga WD setiap hari gitu ya. Seperti itu. Itu kalau di My Funded Future ya. Kalau yang di Top Step ini saya lihat mereka harus mendiskusikannya ke support mereka gitu ya. Mendiskusikan ke support mereka bagaimana nih, apa kelebihan-kelebihan di live funded account ini. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian review dari Top Step. Kalau teman-teman ada yang masih ditanyakan, bisa komen di kolom komentar atau juga join Discord ya yang ada di link di deskripsi. Nah, seperti itulah teman-teman reviewnya. Jadi menurut saya, kalau teman-teman sudah profitable atau teman-teman sudah punya strategi yang bisa menghasilkan 6% sebulan, ya teman-teman cocok lah untuk ini. Dan juga kalau teman-teman siap dengan max drawdown tadi, yang trailing tadi. Tapi trailingnya itu awal-awal aja ya susahnya. Nanti kalau sudah mendapatkan profit yang lebih banyak, teman-teman bakal lebih freedom. Seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, itu aja review dari saya. Sekian dan see you in the next video.